Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman di sore hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Ini adalah favorit aku banget, momen dimana menjelang maghrib pas aku voice over ya teman-teman. Tapi videonya sih ini aku di sore hari sekitaran setelah asar gitu. Tapi pas aku voice over ini tuh lagi syahdu banget karena di masjid itu lagi pada tadarusan anak-anak gitu ya. Kebetulan tuh rumah tempat tinggal aku deket gitu sama masjid, jadinya kalau pas tadarusan Ramadan gini tuh terdengar banget dan rasanya tuh syahdu banget dan kayak nggak mau kehilangan momen itu gitu ya. Tapi yang mau nggak mau karena sebentar lagi juga kita kayaknya mau berpisah ya dengan Ramadan karena ini udah hari ke-18 dimana insya Allah 12 hari lagi tuh kita nanti menjelang hari kemenangan ya di Lebaran Idul Fitri. Dan ini tuh sore hari aku baru sempet nyuci, enggak sih ya, nyucinya siang tapi selesainya gitu sebelum asar tadi. Terus aku masih ada kerjaan di dalam, jadi aku tuh sempet jemurnya udah sore. Tapi ya nggak apa-apa lah ya teman-teman, aku jemurnya di teras aja. Jadi nanti besok kalau belum kering tinggal dikeluarin gitu di depan rumah. Karena udah beberapa hari ini di daerah aku udah nggak hujan nih, udah cerah ya. Mungkin udah masa peralihan. Aku nyucinya tuh nggak terlalu banyak karena ini cucian cuma 2 hari aja, tapi tuh udah kebanjur basah. Kemarin-kemarin tuh kena air, jadinya daripada nggak dicuci takutnya tuh jadi tritip ya atau kena noda gitu. Jadinya sekalian aku cuci. Lanjut kegiatan di dapur, ini mau masak buka puasa seperti yang udah aku sharing di video sebelumnya. Tadi aku ada sempet ya Allah belibetnya ungkep ayam gitu ya. Jadinya mau aku sekalian goreng. Menu hari ini tuh kayak menu pecel ayam gitu ya. Ayam goreng, sambal terasi, tempe goreng, lalapan, udah gitu aja. Karena kalau momen-momen menjelang Ramadan di penutupan gitu suka udah bingung menu kan, jadinya menu alternatif yang paling aman kalau menurut aku kayak gini aja, goreng-goreng ayam terus juga sambel, tempe, lalap gitu. Jadi meskipun udah bingung menu yang disajikan tetap enak gitu ya, berselera, menyelerakan. Ini meskipun menunya minimalis, menunya ekonomis, tapi tetap menurut aku kandungan gizinya seimbang ya. Ada protein hewani dari ayam, protein nabati dari tempe. Kebetulan aku tempenya ungkep di bekas ungkepan ayam. Nanti untuk seratnya dari lalap-lalapan. Aku nggak nyayur ya teman-teman karena aduh kayaknya udah kayak gini aja lah. Lanjut di sini tuh aku sambil ngedengerin anak-anak ngaji, beneran ya syahdu banget. Terus ini sambil goreng ayam, sambil ungkep tempe, aku mau sekalian bersihin oil pot atau tempat minyak ya teman-teman. Kebetulan isi minyaknya udah habis, jadi sekalian aku mau cuci biar nanti pas di refill minyak yang baru itu udah bersih tempatnya gitu ya. Meskipun ini juga tempat minyak goreng yang baru ya, bukan minyak jelantah, tapi aku tuh selalu cuci gitu ya saat minyaknya habis, karena biar apa ya, biar keset aja gitu, rasanya tuh bersih nggak berminyak. Kebetulan tuh ada minyak yang dari parselan suami dapat gitu kan, ada yang setengah liter, jadi aku pakai yang itu dulu sebelum aku pakai yang minyak goreng kemasan besar karena belum aku refill juga kan, tempatnya ini baru aku cuci. Gimana untuk menu buka puasanya teman-teman di sana dan sahur pastinya ya di hari ke-18 ini. Di pertengahan puasa menuju akhir puasa, rasa-rasanya tuh ibu rumah tangga udah pada kelimpungan ya, karena selain mungkin udah banyak sekali menu yang disajikan, ngerasa bosen atau ngerasa udah pernah masak ini atau itu, ibu-ibu tuh biasanya kalau menjelang minggu-minggu terakhir Ramadan tuh udah disibukkan dengan berbagai macam kegiatan, seperti mungkin ada yang udah harus ngurus-ngurus perlengkapan Ramadan, keperluan kebutuhan Ramadan, bingkisan-bingkisan, terus suguhan kue, masak-masak gitu ya. Mungkin juga ada sebagian yang udah urus untuk mudik ke kampung halaman gitu ya. Terus juga yang apa tuh kalau sebelum lebaran zakat fitrah gitu-gitu. Ada yang juga jadi panitia, mungkin jadinya tuh memang kegiatannya di penghujung Ramadan biasanya malah justru lebih banyak.
Terutama mungkin ada yang udah pada happy nih THR-nya turun, mungkin ada juga yang belum ya. Terus ada yang udah pada mulai belanja karena uang THR udah turun. Ada yang juga mungkin lagi ngatur uang THR-nya karena mungkin udah dialokasikan ke dalam pos budgetnya masing-masing, seperti mungkin untuk kebutuhan lebaran, baik suguhan, kue maupun THR, bingkisan, baju. Ada juga yang buat ngitung-ngitung buat pas mudik gitu ya, bagi yang mudik. Untuk aku sendiri, berhubung karena aku nggak punya THR sih, ya masih santai, tapi tetap aja ada rezeki yang masuk di luar penghasilan tetap ya teman-teman. Jadi segala rezeki itu udah ditakar, jadinya tinggal bagaimana kita mengelolanya dengan baik, tapi juga jangan sampai terlena nih euforia mumpung THR turun atau mumpung rezekinya lagi banyak, nanti tuh kayak impulsif buying atau belanja berlebihan, itu enggak ya. Ingat, meskipun lebaran itu kita nantikan, tapi juga setelah lebaran H+1 tuh udah mulai sibuk, mungkin kondangan-kondangan biasanya gitu ya. Lanjut, ini juga aku lagi potong terong, ini udah aku cuci terongnya. Udah aku cuci perabotan juga, di sink wastafel ada lagi ya, itu bekas sahur baru ketahuan di depan tadi. Nah ini tuh juga untuk pelengkapnya aku untuk goreng terong gitu, aku suka banget kalau sambal terasi nanti tuh ada lalap terong gorengnya, rasanya tuh manis gitu. Nah ini si ayamnya udah mateng, jadi gantian buat ngegoreng tempe yang udah aku ungkep tadi ya. Jadi pakai air ungkepan ayam gitu loh, jadi nggak usah pakai bumbu lagi, udah enak gurih. Aku nggak pakai tahu karena stok tahu di rumah aku habis, aku belum belanja di Mang Sayur, mungkin besok. Jadinya ini masak stokan yang ada di kulkas aja, kayaknya sisa-sisa terakhir deh. Kalau telur mah alhamdulillah selalu ada ya, jadinya membantu banget, cuman ya nggak masak telur juga tiap hari ya, takutnya bosen. Menu seperti ini juga bisa menjadi rekomendasi saat mungkin teman-teman atau bunda-bunda udah mulai, maaf tadi kejeda azan ya teman-teman, udah mulai pada bingung menu gitu ya, atau mungkin udah pada mulai bosen nih kalau misalnya masaknya sayuran yang ditumis-tumis atau mungkin apalah. Nah ini juga ayamnya bisa diganti ikan ya, kemarin aku habis makan atau masak ikan, jadinya hari ini aku masak ayam aja. Ini untuk anggota keluarga aku yang baru 2 orang sih masih hemat ya menu kayak gini. Ini ayamnya tuh cuma seperempat, harganya 10.000, terus tempenya tuh cuma setengah papan, yang sepapan tempe itu kalau di tempat aku 2.500. Terus timunnya tuh waktu itu isi 5, harganya 3.500, terus aku cuma pakai 1, pakai kol juga. Terongnya ini harga berapa ya? Waktu itu 4.500 isi 3, aku cuma pakai 1. Cabe ya seperlunya dan tomat, bawang untuk bikin sambal ya. Berapa tuh ya totalnya? Oh ya, juga ada sebagian dari teman-teman dan bunda-bunda yang baru tahu background aku ya. Kayak misalnya aku baru berdua nih bareng suami aku, jadi belum ada krucil, nggak apa-apa. Kita tuh di sini juga apa ya, saling support aja ya teman-teman. Aku sih nggak baper atau nggak apalah, pokoknya dari dulu mah biasa aja sih menyikapinya, karena kan memang mungkin pendatang baru juga. Dan aku tuh seneng banget loh respon dan interaksi teman-teman dan bunda-bunda itu yang selalu positif gitu. Apalagi tuh yang suka berbagi cerita juga di kolom komentar, ya Allah itu bikin aku terharu, ya Allah, kayak kok bisa segini ya dampaknya gitu. Padahal yang aku bagikan juga kan video kegiatan sehari-hari, terus pengalaman-pengalaman pribadi gitu ya, pengalaman sederhana. Tapi aku bersyukur banget gitu loh kalau apa yang aku bagikan ini ada manfaat yang bisa diambil, dan mudah-mudahan juga ada nilai pahala ya yang insya Allah nantinya bisa menjadi ladang pahala buat aku, bisa aku terima gitu. Tapi misal pun ada hal-hal yang kurang baik atau yang sekiranya kurang berkenan di hati teman-teman, aku mohon halal dan ridhonya untuk dimaafkan ya teman-teman, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan kita semua bisa saling mendoakan yang baik-baik. Nah tadi tuh si terongnya udah matang, lanjut aku untuk ngegoreng bahan sambalnya. Aku biasa ya kalau masak tuh pakai wajannya satu aja biar nggak banyakan cucian perabotan. Kayak gini aja tuh kadang juga perabotannya banyak yang kotor. Ini untuk sambalnya seperti biasa, bawang merah, bawang putih, cabai, terasi, sama tomat. Udah nanti digoreng sampai matang. Lalu untuk seasoningnya garam, gula, sama micin dan kaldu jamur sedikit. Udah diulek gitu aja.
menu simple seperti ini kadang juga aku hadirkan pada saat sahur loh teman-teman. Jadi ya meskipun sambal gitu ya, kadang-kadang kan gak boleh gitu makan sambal pas sahur karena nantinya takutnya siangnya tuh tenggorokannya sakit atau perutnya sakit, mules. Tapi mau gimana lagi biar berselera ya. Tapi biasanya tuh kalau sahur aku akali pakai cabai yang gak pedes kayak gini nih, pakai cabai keriting. Jadinya tuh yang gak terlalu berdampak gitu ke tenggorokan atau ke perut. Masih aman gitu ya. Terus juga lalapannya biasanya aku rebus gitu kayak daun-daunan, daun bayam atau daun ubi. Hari ke-18 puasa, apa yang udah dipersiapkan teman-teman nih untuk menyambut lebaran nanti? Dan gimana nih ceritanya hari-hari ini pada bulan puasa dari awal menuju pertengahan? Terus ini menuju minggu-minggu terakhir Ramadan ya teman-teman. Rasanya tuh nggak mau kehilangan, tapi kadang juga energinya udah mulai lowbat, tapi harus tetap menyemangati diri sendiri. Aku jujur beberapa hari ini tuh ngerasa kehilangan kayak miss gitu karena disibukkan dengan kegiatan aku ya, selain sebagai ibu rumah tangga gitu. Jadinya tuh kayak agak menyesal juga, kayak kehilangan momen Ramadan dengan begitu aja di minggu-minggu pertengahan seperti ini. Tapi ini jadi pembelajaran juga untuk aku supaya bisa lebih bijak dalam mengatur waktu gitu ya, supaya tuh setiap momennya bisa dirasakan dan dinikmati dengan lebih tenang, dengan lebih mindful, dengan lebih hikmat gitu. Oh ya, ini aku mulai bumbuin sambalnya ya. Untuk aku pribadi, persiapan lebaran belum ada yang gimana-gimana nih teman-teman, tapi kalau misalnya untuk suguhan sih insya Allah tetap disiapin sendiri ya. Apalagi aku kan mantan penjual kue gitu, jadi apa-apa tuh bikin sendiri. Paling ya ada lah beberapa kayak jenis cemilan yang kalengan gitu ada, karena sisa-sisa dari parcel gitu. Lumayan. Jadi untuk lebaran nanti paling yang disiapkan nih terutama hati ya, ketika kita menyambut lembaran baru gitu, kembali ke fitrah, kembali ke suci, mulai lagi dari nol gitu. Gimana caranya memperbaiki diri untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik setelah hari raya nanti. Harusnya sih jangan setelah hari raya ya, dari sekarang gitu. Dan bisa menjalani hari-hari setelah hari raya nanti dengan penuh makna, dengan penuh kesederhanaan, tapi tetap berkecukupan ya teman-teman. Jadi tidak berlebih-lebihan, meninggalkan sifat-sifat yang kurang baik, yang dirasa tidak memberikan manfaat. Oke, ini menu buka puasa aku untuk hari ini. Dan ternyata bener ya, suami aku tuh beli es teh gitu di luar. Jadi ya udah, untuk minuman manisnya aku nggak bikin ya, karena udah dibeli. Teman-teman, kayaknya sampai di sini dulu ya video aku hari ini. Semoga apa yang aku bagikan kali ini bermanfaat dan bisa memberikan semangat. Insya Allah kita ketemu di next video ya. Assalamualaikum, bye.